Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pemilik Inter Miami dan legenda Manchester United David Beckham turut buka suara terkait nasib mantan klubnya saat ini. MU sekarang ini masih dipegang oleh keluarga Glazer yang kontroversial dan tak disukai fans. Keluarga Glazer memang sudah menempatkan MU dalam bursa jual. Man United masih dalam proses negosiasi pengambil alihan klub dengan Sheikh Jassim dari Qatar dan Sir Jim Ratcliffe. Fans Man United tidak suka dengan keluarga Glazer karena membawa klub dalam lilitan utang. Selain itu, keluarga Glazer juga tak memperbaiki fasilitas yang ada di Manchester United sejak ambil alih 2005 lalu. Kisru soal kepemilikan klub dan keluarga Glazer tentu jadi perhatian David Beckham. Legenda MU ini juga desak keluarga Glazer agar out secepatnya. Di luar lapangan, sebagai fans dan mantan pemain, saya ingin masalah ini selesai, ujarnya seperti dikutip Metro. David Beckham pun mengatakan ingin melihat MU dimiliki oleh pemilik baru yang bergairah dan peduli dengan klub. Harus ada keputusan soal pemilik baru. Siapapun yang mengelola klub, Anda pasti ingin seseorang yang bergairah, terlibat dan membuat keputusan tepat, membawa pemain yang tepat dan investasi di klub, ujar Beckham. Karena klub butuh investasi, apakah itu fasilitas latihan, stadion, di lapangan, hal besar seperti ini harus direalisasikan dan perubahan harus terjadi, apalagi kalau Anda melihat bagaimana perkembangan Manchester City. Beckham sepakat dengan fans MU yang menyebut ini waktu yang tepat bagi keluarga Glazer untuk tinggalkan klub. Soalnya, klub sudah terpuruk dengan investor asal Amerika Serikat itu. Saya pikir begitu, ini murni karena fans menginginkan mereka pergi. Satu kali Anda kehilangan fans di MU, Anda sulit menarik hati mereka kembali, ujar Beckham. Jelas, keluarga Glazer sudah banyak keruk untung. Harus ada perubahan, kita melihat itu harus terjadi. Liga Inggris tak lama lagi bakal bergulir. Kiper legendaris Manchester United, Peter Schmeichel, akan turut memeriahkan musim baru di Indonesia. Schmeichel dijadwalkan datang ke Jakarta, Indonesia, pada tanggal 4 Agustus tahun 2023. Dia bakal memeriahkan acara Premier League Festival. Peter Schmeichel bukanlah kiper sembarangan. Pria asal Denmark itu pernah menyabet penghargaan prestisius sebagai kiper terbaik dunia pada 1992 dan 1993. Hal tersebut membuat CEO Video, Sutanto Hartono, sangat antusias. Dia berharap Premier League nantinya bisa makin meriah. Peter Schmeichel menjalani meet dan greet pada tanggal 4 Agustus tahun 2023. Pada momen ini fans Manchester United berpotensi banyak hadir. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior dengan senang hati memberikan kaosnya bernomor punggung 7 ke Alejandro Garnacho selepas mengalahkan Manchester United dalam laga uji coba kemarin. Tak sekadar kaos, tapi bintang Brasil itu menandatanganinya dan memberi pesan pujian untuk sang anak muda. Di samping kaos yang ditandatangani, ada tulisan, "Untuk saudaraku, sang anak berbakat." Di pertandingan itu, Garnacho tampil sebagai starter dan bermain selama 60 menit dalam kekalahan setan merah dari Los Blancos. Gol-gol Madrid dicetak oleh Jude Bellingham lewat tendangan chip indah sebelum Joselu membuat gol yang tak kalah kerennya dengan sepakan salto. Garnacho sendiri memulai petualangan sepak bolanya bersama Atletico Madrid ketika bocah sebelum bergabung ke Man United saat beranjak remaja. Kini, di bawah komando Erik ten Hag, Garnacho menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan di tim utama. Kiper Wrexham, Ben Foster, memperingatkan Andre Onana agar bermain biasa saja dan tak macam-macam ketika membela Manchester United, khususnya di pentas Premier League. Andre Onana, yang dibeli dari Inter Milan, dikenal sebagai kiper modern. Ia bisa menguasai bola dengan baik, oleh karena itulah Erik ten Hag memboyongnya ke Manchester United. Kadang ia juga bertindak berani dengan mengecoh lawan. Ben Foster lantas memperingatkan kiper Kamerun tersebut agar tak beraksi macam-macam khususnya ketika nanti bermain di Premier League. Onana adalah pemain yang sangat percaya diri. Saya pernah melihatnya melakukan trik to Wiftun dan hal semacam ini, katanya pada The United Stand. Tapi hanya butuh 1 atau 2 kali baginya untuk tertangkap. Kemudian itu membuat Anda mulai berpikir mungkin Anda seharusnya tidak melakukan itu, serunya. Mudah-mudahan ia berhasil, tetapi kadang-kadang tidak semudah itu, tegas Foster. Manchester United mendapat kekalahan 0-2 dari Real Madrid dalam lanjutan tur pramusim mereka. Pertandingan yang diadakan di NRG Stadium pada Kamis tanggal 27 Juli, dimenangkan Los Blancos berkat gol-gol dari Jude Bellingham dan Joselu Mato. Kedua gol tersebut terjadi pada awal babak pertama dan akhir babak kedua.
Meskipun mendapatkan kekalahan perdana pada rangkaian pramusim mereka, Erik ten Hag selaku manajer tetap merasa puas. Manajer asal Belanda itu merasa bahwa para pemainnya telah memasuki arah yang tepat dan tetap bekerja keras jelang dimulainya musim baru. Kami mendapat cedera yang signifikan terhadap Kobbie Mainoo dan kemudian kebobolan. Setelah itu, para pemain mampu beradaptasi dan bersaing di dalam lapangan walau performa memang dapat ditingkatkan. Tekanan dapat diperbaiki, walau meningkat dari laga vs Arsenal. Begitu pula dengan kedisiplinan, para pemain dapat lebih tenang ketika membawa bola. Seperti biasa, kami menciptakan peluang tetapi tidak dapat mencetak gol. Performa dari segi fisik cukup baik. Itu menjadi keuntungan dari pertandingan kali ini. Para pemain menunjukkan intensitas tinggi. Dua tim bersaing keras dan itu menjadi persiapan yang ideal, ucap Erik ten Hag dalam wawancara pasca pertandingan. Erik ten Hag juga menyoroti waktu yang dibutuhkan bagi beberapa pemain untuk beradaptasi. Kedatangan Andre Onana dari Inter diakui akan memberikan perubahan fundamental terhadap skema pertahanan yang akan diterapkan oleh Manchester United musim ini, seperti apa yang terjadi ketika Jose Lumato tidak terkawal di dalam kotak penalti dan sukses mencetak gol salto jelang akhir laga. Erik ten Hag pelin-pelan dalam memutuskan masa depan Dean Henderson di Manchester United. Awalnya, sang manajer tidak menghitung Henderson sebagai bagian dari tim utama. Namun, situasinya kini berubah total. Selain Andre Onana, Erik ten Hag juga ingin mendatangkan Zion Suzuki. Namun, kiper asal Jepang itu dilaporkan enggan menerima tawaran United. Dia tak mau pindah ke United tanpa jaminan menit bermain. Dikutip dari Mirror, ten Hag awalnya tak membutuhkan jasa Henderson. Dia membidik Suzuki dan Altay Bayindir Fenerbahce sebagai kiper kedua. Namun, keduanya belum tentu bisa diboyong ke Old Trafford musim panas ini. Pada akhirnya, ten Hag harus mengubah rencana soal masa depan Henderson. Kini, kiper berusia 26 tahun mungkin akan dipertahankan dan diminta untuk bersaing memperebutkan tempat di tim inti. Ten Hag akan menutup pintu keluar bagi Henderson, yang diminati Nottingham. Erik ten Hag membutuhkan 3 kiper utama untuk mengarungi musim 2023-2024. Sejauh ini, baru satu nama yang pasti. Andre Onana akan menjadi kiper utama United. Onana baru didatangkan dari Inter Milan sebagai pengganti David De Gea. Ten Hag melihat Henderson sebagai opsi untuk kiper kedua. Kovar dan Bishop bakal diplot sebagai kiper ketiga. Situasi ini tidak akan menguntungkan bagi Kovar, sebab dia butuh menit bermain setelah tampil luar biasa bersama Sparta Praha musim lalu. Kovar mungkin akan hengkang dari United. Usaha Manchester United mendapatkan striker berbakat Atalanta Rasmus Hojlund masih sangat berat. Meski sudah berhasil mencapai kesepakatan personal, MU bisa gagal dan terkena PHP karena pemain muda Denmark ini rupanya main dua kaki. Hojlund saat ini menjadi buruan utama MU untuk mengatasi masalah di lini depan menghadapi musim 2023-2024. Manajer Erik ten Hag terkesan dengan performa ciamik Hojlund bersama Atalanta dan timnas Denmark sepanjang tahun 2023 ini. Namun MU mendapat kabar buruk dari perburuan Rasmus Hojlund pada Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Menurut laporan RMC Sport, Hojlund rupanya main dua kaki. Dia juga melakukan pembicaraan dengan PSG dan bahkan sudah menyepakati kontrak dengan klub Prancis tersebut. Diduga PSG berani menawarkan nilai kontrak yang lebih baik dari MU mengingat kondisi keuangan klub yang sangat sehat. Namun tawaran PSG untuk Atalanta sama dengan yang diajukan MU. Meski demikian RMC Sport menyebut MU masih favorit mendapatkan Hojlund ketimbang PSG. Pasalnya Hojlund belum menjadi fokus utama klub Prancis itu. PSG lebih memprioritaskan Harry Kane Tottenham Hotspur atau Dusan Vlahovic Juventus. Erik ten Hag mengirim pernyataan bahwa Dean Henderson masih mempunyai kesempatan di Manchester United. Menir Belanda itu mengungkap satu tuntutan. Menatap musim depan, ten Hag menuntut para kipernya agar mau berjuang keras menunjukkan kemampuan terbaik. Dari persaingan itu, ten Hag baru mau menentukan siapa yang akan menjadi kiper utama MU. Bersama Nottingham Forest musim lalu, Henderson membukukan 18 penampilan di Liga Inggris. Hasilnya, dia mampu membukukan 6 clean sheet dan kebobolan sebanyak 31 kali. Dean Henderson merupakan produk akademi MU. Di tim utama, Henderson sudah tercatat bermain sebanyak 29 kali di semua ajang. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap menebus Sofyan Amrabat dengan bandrol 30 juta pounds dari Fiorentina. Manchester United akhirnya dikabarkan sudah melakukan pendekatan pada pihak Fiorentina. Kabar ini dilansir oleh Sport Italia. Laporan itu mengklaim bahwa MU kini siap menebus Amrabat seharga 30 juta pounds. Jumlah tersebut sesuai dengan yang diminta oleh pihak Fiorentina. Amrabat pun kini makin dekat ke Man United. Namun bukan berarti ia bisa langsung pindah ke Old Trafford. MU disebut masih harus melepas salah satu gelandangnya dahulu. Kemungkinan besar, United akan merelakan Fred pergi dan setelah itu barulah Amrabat bisa diboyong ke Old Trafford. Agen Sofyan Amrabat sendiri sebelumnya tak membantah adanya ketertarikan dari Manchester United. Sang agen yakni Mahmoud El Boustati, mengatakan pihaknya akan mencari penawaran yang terbaik bagi kliennya.